Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andri Irawan, NIM 211410733. Dan saya Muktafiyah dengan NIM 211410736. Kami mahasiswa program studi pendidikan biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 19 November Kolaka mempersembahkan video pembelajaran berbasis media Powtoon dengan judul Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Hai teman-teman, pernahkah kalian menanam pohon? Awalnya ketika kita menanam pohon, ukurannya itu masih kecil. Namun berjalannya waktu, pohon tersebut kini menjadi tinggi, bahkan bisa menghasilkan buah. Hal ini disebabkan karena pohon tersebut mengalami yang namanya pertumbuhan dan perkembangan. Apa sih pertumbuhan dan perkembangan itu? Pertumbuhan adalah proses kenaikan volume yang bersifat irreversible atau tidak dapat balik dan terjadi karena adanya pertambahan jumlah sel dan pembesaran dari tiap-tiap sel. Pada proses pertumbuhan biasa disertai dengan terjadinya perubahan bentuk. Pertumbuhan dapat diukur dan dinyatakan secara kuantitatif. Sedangkan perkembangan adalah proses menuju dewasa. Proses perkembangan berjalan sejajar dengan pertumbuhan. Berbeda dengan pertumbuhan, perkembangan merupakan proses yang tidak dapat diukur, yaitu bersifat kualitatif. Nah, pertumbuhan dan perkembangan dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Apa sih itu faktor internal dan faktor eksternal? Jadi, faktor internal ialah faktor yang berasal dari dalam tumbuhan yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar tumbuhan yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Teman-teman, kira-kira faktor apa saja ya yang termasuk dari faktor internal dan faktor eksternal itu? Jadi, faktor internal terdiri dari gen dan hormon, sedangkan faktor eksternal terdiri dari nutrisi, suhu, air dan kelembaban, tanah, dan juga cahaya matahari. Gen merupakan substansi pembawa sifat yang diturunkan dari induk ke generasi selanjutnya, di mana gen mempengaruhi ciri dan sifat makhluk hidup, di mana pada tanaman mempengaruhi bentuk tubuh, warna bunga, dan rasa buahnya. Sedangkan hormon merupakan zat yang berperan dalam mengendalikan berbagai fungsi di dalam tubuh tumbuhan. Meskipun jumlahnya sedikit, hormon memberikan pengaruh nyata dalam pengaturan berbagai proses dalam tubuh tumbuhan. Hormon yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman ada beragam jenis, yakni hormon auksin, hormon giberalin, hormon etilen, hormon sitokinin, dan hormon asam absisat. Hormon auksin, di mana hormon auksin ini terletak pada ujung akar dan ujung batang, yang berperan untuk memacu proses pemanjangan, pembelahan, dan diferensiasi sel. Hormon giberalin. Hormon giberalin ini terletak pada meristem apikal atau tunas dan akar, yang dimana berperan untuk pembentukan biji serta perkembangan dan perkecambahan embrio. Hormon etilen. Hormon etilen ini terletak pada buah masak dan daun muda, yang dimana berperan untuk pematangan buah dan perontokan daun. Kemudian hormon sitokinin, di mana hormon sitokinin ini terletak pada akar dan didistribusikan ke seluruh bagian tanaman, yang dimana berperan untuk pembelahan sel atau sitokinesis seperti merangsang pembentukan akar dan cabang tanaman. Dan hormon asam absisat, di mana hormon asam absisat ini terletak pada daun, batang, dan buah muda, yang berperan untuk proses penuaan dan gugurnya daun.
Nutrisi. Nah, nutrisi ini merupakan bahan baku dan sumber energi dalam proses metabolisme tubuh tumbuhan, di mana tanaman membutuhkan nutrisi berupa air dan zat hara yang terlarut dalam air. Melalui proses fotosintesis, air dan karbon dioksida diubah menjadi zat makanan. Zat hara tidak berperan langsung dalam proses fotosintesis, namun sangat diperlukan agar tanaman dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Kemudian suhu. Suhu ini memiliki pengaruh nyata terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Contohnya pada padi yang ditanam pada awal musim kemarau, di mana suhu rata-rata tinggi akan lebih cepat dipanen daripada padi yang ditanam pada musim penghujan, di mana suhu rata-rata lebih rendah. Hal ini disebabkan karena semua proses dalam pertumbuhan dan perkembangan seperti penyerapan air, fotosintesis, penguapan, dan pernapasan pada tanaman dipengaruhi oleh suhu. Kemudian air dan kelembaban. Air dan kelembaban ini merupakan faktor penting untuk pertumbuhan dan perkembangan. Air merupakan tempat berlangsungnya reaksi-reaksi kimia di dalam tubuh. Kelembaban mempengaruhi keberadaan air yang dapat diserap oleh tanaman, mengurangi penguapan. Kondisi ini sangat mempengaruhi sekali terhadap pemanjangan sel. Kelembaban juga penting untuk mempertahankan stabilitas bentuk sel. Dan yang kemudian tanah. Tanah berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Tanaman akan tumbuh dan berkembang dengan optimal bila kondisi tanah tempat hidupnya sesuai dengan kebutuhan nutrisi dan unsur hara. Kondisi tanah ditentukan oleh faktor lingkungan lain, misalnya suhu, kandungan mineral, air, dan derajat keasaman atau pH. Kemudian cahaya matahari. Cahaya berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Tanaman sangat membutuhkan cahaya matahari untuk fotosintesis. Namun, keberadaan cahaya ternyata dapat menghambat pertumbuhan karena cahaya dapat merusak hormon auksin yang terdapat pada ujung batang. Pertumbuhan bersifat irreversibel, maksudnya ialah A dapat kembali ke bentuk semula, B tidak dapat kembali ke bentuk semula, C dapat memanjang, dan D tidak dapat memanjang. Betul sekali teman-teman, jawabannya adalah B, di mana tumbuhan itu bersifat irreversibel, berarti tumbuhan itu tidak dapat kembali ke bentuk semula. Berikut yang bukan merupakan faktor eksternal pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan adalah A. Gen, B. Suhu, C. Cahaya, D. Air. Ya, betul sekali teman-teman. Jadi jawabannya adalah A, gen. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa faktor eksternal itu terdiri atas suhu, cahaya matahari, air, nutrisi, dan tanah.